Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Ini nggak perlu dan justru malah bikin beban pikiran baru buat Pak Prabowo. Tanggapannya gimana? Ya, jadi saya kira pernyataan dari beliau ini 11-12 ya, dengan pernyataan anggota DPR yang menurut saya sudah kehilangan akal gitu ya. Jadi gini, membahas soal etika seseorang, membahas soal kejujuran seseorang, itu adalah hal paling hakiki atau paling esensi. Jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau Berjumpa lagi bersama Mr. Panci. Mr. Panci, apa kabar? Sehat kau? Mr. Panci nih ya kan, dia diwawancarai oleh wartawan. Wartawan itu bertanya kepada Mr. Panci. Dia bilang, Pak Luhut kan bilang polemik ijazah Pak Jokowi ini nggak perlu dan justru malah bikin beban pikiran baru buat Bapak Prabowo. Gimana tanggapan Mr. Panci? Mr. Panci pun menjawab. Kata Mr. Panci, saya kira pernyataan beliau ini 11-12 dengan pernyataan anggota DPR. Yang mana? Ibu Irma maksud kau? Kata Mr. Panci, yang menurut saya sudah kehilangan akal gitu ya. Masa Pak Luhut kau bilang kehilangan akal? Nggak, terbalik kau itu. Kau yang kehilangan akal Mr. Panci, bukan Pak Luhut atau anggota DPR itu. Kata Mr. Panci, jadi gini, membahas soal etika seseorang, membahas soal kejujuran seseorang, itu adalah hal penting, hal paling hakiki atau paling esensi. Kok bicara etika? Memangnya kau punya etika? Mantan narapidana mana ada etikanya, Mr. Panci? Kau bicara kejujuran? Bisa aja kau Mr. Panci. Memangnya kau jujur? Kalau kau jujur dulu, ya nggak mungkin selesai masa jabatan kau menjadi Menpora, kau bawa Panci pulang ke rumah. Itu masih sekelas Panci, belum yang lain. Dia dari mana kau bisa bicara tentang etika dan kejujuran? Nggak cocok. Orang yang tidak punya etika dan tidak jujur tidak bisa bicara tentang etika dan kejujuran. Kata si Panci lagi, jadi jangan salahkan masyarakat. Masyarakat yang mana mau disalahkan? Mr. Panci, jangan bawa masyarakat. Kau aja sama tuh kawan-kawan kau itu ya kan. Kata Mr. Panci, kalau masyarakat tuh mempertanyakan soal kejujuran dan kenegarawanan seseorang, ini yang penting. Tidak ada masyarakat yang menyaksikan kejujuran Bapak Joko Widodo dan tidak ada masyarakat yang menyaksikan ya kenegarawanan seorang Joko Widodo. Yang disangsikan masyarakat kewarasan kau, ya yang sudah memfitnah mantan presiden karena kau mantan narapidana. Terus kata Mr. Panci, jadi kalau memang ada orang yang malah justru berpikir orang-orang yang menantang ijazah itu mungkin kemarin dia katakan itu sakit jiwa, memang sakit jiwa. Orang-orang yang menuduh ijazah Bapak Joko Widodo palsu itu orang-orang yang sakit jiwa. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga saudara-saudara, di mana Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ya, itu akan memberikan karpet merah bila Presiden Republik Indonesia yang ketujuh yaitu Joko Widodo atau Jokowi mendaftar sebagai calon ketua umum di PSI ya, merasa sudah berjuang bersama Jokowi selama ini. Di mana Sekretaris SC Kongres PSI Benediktus Papa mengatakan kepada beberapa awak media di sana ya, di kantor PSI Jakarta Pusat Selasa 17 Juni 2025. Oh iya, tentu Pak Jokowi ini sekali lagi bagi kami adalah salah satu figur yang selama ini membersamai juga perjuangan Partai PSI, sehingga ketika Pak Jokowi mendaftar, ya tentu karpet merah akan kami berikan. Namun Benediktus enggan menyatakan saudara-saudara bahwa Jokowi bakal langsung menjadi ketum terpilih nantinya.
Sebab ada proses yang harus dilewati mulai verifikasi keanggotaan hingga pemilihan. Iya. Tapi sekali lagi bahwa siapa yang akan menjadi ketua umum tentu dikembalikan kepada seluruh anggota partai PSI yang hari ini teman-teman lihat sedang diverifikasi. Siapapun yang dipilih oleh anggota partai, iaitulah yang akan kita terima sebagai ketua umum partai PSI yang baru. Jelas? Benediktus ya saudara-saudara. Nah lalu selebihnya pria yang dipanggil Beni itu menyebut sampai hari ini saudara-saudara Jokowi belum mendaftarkan diri sebagai anggota PSI. Mereka akan menunggu kabar selanjutnya. Per hari ini belum Jokowi jadi anggota, kata Beni. Dan PSI kemudian menegaskan Jokowi tidak perlu mengabdi kepada partai dalam kurun waktu tertentu sebagai syarat calon ketum PSI. Jokowi disebut bisa langsung mendaftar sebagai caketum begitu terdaftar sebagai anggota PSI. Tidak perlu mengabdi berapa tahun, kata Beni lagi. Dan selain itu Beni menyebut juga jika Jokowi daftar sebagai caketum PSI belum tentu akan menyurutkan kader lainnya. Sebab menurutnya semua yang bakal jadi ketum bakal melewati proses pemilihan oleh anggota. Saya kira tidak ya, karena sekali lagi bahwa proses pemilihan ini kan diserahkan kepada seluruh anggota partai yang hari ini kita sedang verifikasi. Jadi kewenangan dan juga siapapun yang dipilih itu seharusnya diserahkan kepada anggota. Silahkan anggota memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana PSI akan beri karpet merah buat Jokowi jika daftar calon ketum atau ketua umum PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.